Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak yang sedang berdialog dengan masyarakat atau mungkin orang tua dari para siswa korban ambruknya musola di Pondok Pesantren Al-Khozini Buduran Sidoarjo, Jawa Timur. Dan saudara, ini adalah visual terkini dari kunjungan dari Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak pasca ambruknya musola di Ponpes Al-Khozini Buduran Sidoarjo. Sebelumnya ambruknya musola ini terjadi kemarin sore, saudara. Tapi mereka masih hidup, tanda-tanda kehidupan, masih bisa menjangkau air, masih bisa bernapas. Bismillah. Mereka bahkan menurut saya sudah sangat berani, artinya sesuatu yang kelihatan mentok nggak berhenti mereka tambah lagi alat dipahat, jadi alat itu kayak di ini gitu pakai tangan kayak, tapi dok dia kebuka sedikit dia bisa tarik dan nggak lambat. Karena apa? Karena kan itu butuh tenaga ya. Jadi kalau misalnya sudah terlalu lama dia ditarik paksa, komandannya harus ganti orang baru. Karena kalau sudah nggak konsentrasi bahaya. Nanti malah membahayakan mereka yang masih ada di lapangan. Adik-adik kita yang masih di dalam, Bu. Jadi timnya ini udah dari Jakarta, Semarang juga udah datang. Ya, alat-alatnya juga udah disupport tambahan lagi. Tadi ini satu ini memberi gambaran mungkin masih ada 6 lagi selain yang satu ini. Sampai saat ini aja sudah 11 kan yang berhasil dikeluarkan. Susah-susah, titiknya susah banget. Dan bukan cuma di satu titik ya, sebenarnya dari 5 titik, 3 titik udah dicoba akses itu, yang 2 betul-betul nggak mungkin. Ya. Bayangan kita mungkin kan saya bawa ekskavator, bayangan saya tinggal di itu. Ternyata begitu dinyalain ekskavator mau ambruk, kalau ambruk malah yang masih di dalam. Ya, maaf. Yang banyak. Sekarang Pak Emil itu barang balik. Ini buat contoh. Ini bapaknya. Gimana rasanya Pak? Mana ada? Ya Allah Pak. Dari kemarin Tidak berhenti Pak kita. saya sudah menahan. Saya sudah bersabar sampai detik Tapi mereka bukannya berhenti, nggak melambat, ini malah makin intensif di lapangan. Makin cepat lagi. Semakin karena mereka makin bisa membaca keadaan di dalam. Iya. Terima kasih Pak. Saya mohon maaf betul, ini kuasa kemampuan kami sudah dimaksimalkan ya, tapi nggak berhenti ya. Terima kasih banyak. Ada apa-apa tolong kabarin petugas kami di sini. Terima kasih banyak. Cara tampak. Anaknya siapa? Oh, anak saya. Ini ada jajan. Ini biskuitnya ya. Kasih Pak ya. Oke, Pak. Jadi untuk hari ini, untuk update evakuasi yang dilakukan seperti apa? Kita mengapresiasi luar biasa kinerja Basarnas yang operasi ini penuh risiko. Saya dan tim kita sampai sudah bawa ekskavator, bayangan kita angkat-angkatin pakai alat berat. Ternyata baru di starter aja lendutan dari beton balok yang ini itu
menunjukkan instabilitas dan bisa ambles, sedangkan banyak tanda-tanda kehidupan. Dari kerja yang luar biasa, area yang sangat sempit dan berbahaya karena kita bicara potongan-potongan dari plat bajanya yang dengan leher mungkin dekat sekali itu. Petugas mereka sudah mengevakuasi. Kita lihat kurang lebih ada 5 titik akses, 2 betul-betul tidak mungkin, 3 mereka bergerak secara simultan, dan dari satu titik ada 2. Dari sini ada 2 lagi, dari sini ada, total bahkan sudah sampai 11, dan saat ini mohon doa berjuang. Estimasi dari 1 yang sedang saat ini sudah bisa diakses, diberikan roti di dalam, dia bisa makan sendiri, estimasi sekitar 6 lagi. Tapi angka ini tidak bisa dijadikan pegangan karena ini estimasi dari tanda-tanda kehidupan yang dideteksi tim Basarnas. Artinya Pak, kalau misalkan dilihat dari lokasi, kira-kira ada berapa banyak orang lagi yang sekiranya bisa terdeteksi di sana, Pak? Ini secara perpetual kan kita ngelihat 11 sudah, ditambah ini sekitar 6-7. Jadi kan itu total bisa. Tapi begitu kita bilang sekian, begitu ada tanda-tanda kehidupan, kita teman-teman Basarnas maksudnya. Karena kami ini dari Pemda ya ini memberikan dukungan posko, dukungan logistik, dan kelancaran dengan Polda, dengan TNI untuk lalu lintasnya dan sebagainya agar mobilisasi menjadi lebih lancar. Jadi kami belum bisa menyebutkan angka karena dari apa yang telah terjadi dari kemarin sore sampai sekarang kita ketemu sekian, ternyata ada tanda kehidupan. Dan saya salut dengan teman Basarnas, dicari terus tanda kehidupan. Bayangannya kan mungkin mereka bekerja tinggal 3 lagi, bukan begitu. Cari lagi sebanyak-banyaknya. Karena itulah mereka yang sudah terlalu lama di dalam di lorong itu ditarik paksa, harus istirahat karena kognitifnya harus terjaga untuk bisa bekerja secara optimal di dalam ruang yang terbatas itu. Pak, secara medannya seperti apa sih Pak? Artinya apakah itu juga kemudian upaya untuk sterilisasi juga diperluas Pak, supaya warga juga tidak mendekat untuk ke lokasi? Iya betul, tadi mungkin saya salah menggunakan terminologi ya, ketegasan itu perlu. Dan ya mohon maaf kadang orang menangkapnya mungkin keras, tapi gimana? Karena kalau tidak disterilisasi, tadi kejadian sekali ada relawan coba-coba masuk dengan santri, tiba-tiba dia menjatuhkan barang itu kemudian menimbulkan gemuruh yang kemudian bisa menyebabkan instabilitas. Tapi sekarang sudah kerja kembali semua tim, tidak terlalu lama tadi break karena gemuruhnya tidak terlalu lama mereka kembali. Tapi kita perimeter ini semakin ketat lagi kita jaga, semakin ketat tidak boleh. Karena kita saya banyak tadi, terutama yang laki-laki anggota keluarga, udah pengen nerobos masuk Pak, saya siap kenapa-napa di dalam. Bukan Anda yang kenapa-napa, tapi petugas Basarnasnya, Damkarnya, BPBD-nya, TNI Polri-nya, dan juga adik-adik kita ini yang masih punya harapan hidup, yang bisa dibahayakan kalau ada yang coba-coba masuk. Pak, tadi kan juga sudah bertemu dengan orang tua wali murid dari korban. Penguatan seperti apa Pak yang diberikan Pak? Kejujuran mengenai apa yang betul-betul sedang kita ikhtiarkan. Mereka nggak butuh kata-kata lain selain kejujuran. Mereka bisa merasakan kita menyampaikannya sebenarnya atau enggak. Kesulitannya adalah memang mereka tidak bisa melihat langsung karena tidak mungkin sebanyak ini itu tidak mungkin membuat Basarnas tidak bisa bekerja. Nah itu yang kita harus punya empati bagaimana mereka tidak tahu apakah anggota keluarganya masih hidup atau tidak. Tim kami semua berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan informasi yang paling update dan menyampaikan dengan penuh kejujuran kerja keras dan kerja berisiko yang sedang dilakukan oleh Basarnas saat ini. Evakuasi masih terus berlanjut ya Pak? Terus tidak berhenti dari kemarin sore. Terima kasih untuk waktunya bersama kami. Ini setelah ini mau meninjau kemana Pak? Dapur umum sebentar, ini dari Dinas Sosial. Kementerian Sosial juga tadi sudah datang, terima kasih. Dari semua elemen ini semua turun memberikan bantuan karena memang kompleksitas dari kejadian ini sangat tinggi. Ya. Terima kasih untuk waktunya bersama kami di Kompas TV. Sepertilah itulah tadi yang juga kemudian Anda saksikan saudara di layar kaca bahwa ada beberapa hal yang juga kemudian menjadi poin yang disampaikan oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak. Di antaranya adalah penguatan dan juga kejujuran. Berupaya untuk menyampaikan informasi sejujur mungkin atau seakurat mungkin kepada para keluarga korban yang saat ini juga masih menantikan kabar dari anggota keluarga mereka yang diduga masih terjebak di dalam reruntuhan Pondok Pesantren Al-Khozini di Sidoarjo, Jawa Timur. Demikian kembali kepada Anda, Imron. Oke, terima kasih. Jurnalis Kompas TV Kika Madona dari Sidoarjo, Jawa Timur.